Pagi itu, mentari belum tinggi ketika Lucius Aemilius Carbo melangkah keluar dari rumahnya yang berlantai mosaik di jalan utama Via della Bondanza di kota Pompei. Bau roti segar dari toko tukang roti mencampur dengan aroma ikan asin dari pasar pagi. Hari itu, tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, tak ada tanda-tanda bencana. Lucius, seorang pengusaha muda yang baru saja mewarisi pabrik garum dari ayahnya, sedang sibuk memikirkan perjanjian dagang ke Roma. Ia tidak tahu bahwa dalam hitungan jam, tanah yang diinjaknya akan mengubur semua ambisi. Sejak malam sebelumnya, getaran kecil sempat dirasakan. Beberapa tetangga mulai resah, terutama para budak yang tidur di ruang bawah tanah. Namun gempa kecil sudah menjadi hal biasa bagi penduduk Pompei. Kota ini telah mengalami guncangan ringan selama berminggu-minggu, namun semuanya masih beraktivitas seperti biasa. Lucius hanya menegur keras seorang budaknya, Marcus, karena menjatuhkan kendi minyak zaitun akibat getaran yang mengejutkan. Tak ada yang mengira bahwa Gunung Vesuvius yang menjulang gagah di kejauhan, tampak tenang namun menyimpan amarah purba. Di pasar, Lucius bertemu dengan Flavia, seorang wanita bangsawan muda yang diam-diam sering ia temui. Mereka membicarakan festival Vulkanalia yang sedang berlangsung untuk menghormati Dewa Api. Ironis, karena tepat saat umat Romawi menyembah Dewa Api, sang gunung mulai mempersiapkan amukan api sejatinya. Flavia tertawa ringan saat Lucius menyarankan untuk mengadakan perjamuan malam nanti di rumahnya. Tidak satu pun dari mereka membayangkan bahwa malam itu tidak akan pernah tiba. Langit mulai berubah warna sekitar tengah hari. Lucius yang saat itu sedang berada di forum kota memperhatikan bagaimana awan gelap mulai membentuk jamur raksasa di atas puncak Vesuvius. Orang-orang berkerumun, berbisik-bisik, beberapa mulai lari terbirit-birit, namun sebagian besar tetap tenang, berpikir bahwa itu hanya badai gunung biasa. Namun setelah terdengar suara gelegar seperti 1000 guntur yang bersahutan, semuanya berubah menjadi kepanikan massal. Abu mulai turun seperti salju hitam pekat, menutupi toga dan rambut orang-orang. Lucius segera kembali ke rumahnya, memerintahkan budaknya untuk menyiapkan kereta. Ia tahu waktunya tidak banyak, namun belum memahami skala bencana yang sebenarnya. Di kejauhan, suara erangan bumi dan jerit manusia saling beradu. Kota Pompei, megah, sibuk, penuh kehidupan, baru saja menuliskan baris awal dari tragedi yang akan terkubur selama 2 milenia ke depan. Dan Lucius, lelaki muda dengan toga ungu dan cita-cita tinggi, berdiri di ambang kehancuran sejarah. Tidak sampai 2 jam setelah langit menghitam, hujan batu apung mulai mengguyur atap-atap rumah. Lucius mencoba menenangkan ibunya yang sudah tua dan kedua saudarinya yang histeris. Ia membawa mereka ke ruang bawah tanah yang kokoh, berharap dinding batu rumah warisan leluhurnya cukup kuat menahan amarah langit. Dalam gelap, hanya obor yang menyala samar menerangi wajah-wajah cemas. Dari sela-sela kisi udara, suara jerit dan runtuhan terdengar semakin dekat. Sementara itu, di luar rumah, Pompei mulai berubah menjadi neraka. Jalan-jalan utama tertutup puing-puing dan batu panas. Beberapa rumah runtuh, dan para warga yang nekat keluar rumah hanya bisa berlari sambil menutup wajah dengan kain basah. Di dalam ruang bawah tanah, Lucius menyadari persediaan air mereka terbatas. Ia tahu, jika tidak mati tertimpa bangunan, mereka bisa mati kehausan. Ia membuat keputusan berani, keluar mencari air, meski tahu risikonya adalah kematian. Menerobos hujan batu apung setebal 2 meter, Lucius menyusuri gang sempit menuju sumur tua di belakang villa tetangga. Setiap langkah terasa berat, abu membuat napasnya sesak dan kakinya tertanam seperti di pasir panas. Di tengah perjalanan, ia melihat tubuh seorang bocah tertimbun puing, tangan kecilnya menjulur seolah meminta tolong. Lucius ingin menolong, tapi tahu ia tak punya cukup waktu. Dengan air mata bercampur abu, ia melanjutkan langkahnya. Prioritasnya kini adalah keluarga. Saat Lucius kembali ke ruang bawah tanah, langit semakin gelap. Hujan batu kini disertai uap panas dan semburan gas beracun. Tidak ada waktu untuk bertanya apa penyebab semua ini, gunung yang selama ini menjadi simbol keagungan ternyata juga adalah ancaman. Lucius menenangkan ibunya, membasahi kain dan menutup wajah semua orang. Suara-suara dari luar mulai hilang satu persatu, seolah Pompei perlahan ditelan oleh kematian yang sunyi. Kota ini bukan lagi tempat tinggal, tetapi liang kubur raksasa. Dalam sekejap, Pompei tidak hanya kehilangan sinar matahari, ia kehilangan denyut kehidupan.
Ribuan nyawa terhenti tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Lucius menatap wajah keluarganya dalam redup obor, berusaha tersenyum. Ia tahu, jika memang ini akhir, ia ingin mereka pergi bersama. Dan dalam dekapan senyap, Pompei pun terkubur, terlupakan, untuk waktu yang sangat lama. Ketika fajar menyingsing pada hari keesokan setelah letusan, tidak ada suara burung atau riuh pasar yang biasa membangunkan Pompei. Di mana sebelumnya berdiri bangunan megah, kini tergelar lanskap kelabu yang sunyi dan mati. Seluruh kota terkubur dalam abu setebal lebih dari 6 meter. Dari kejauhan, Gunung Vesuvius tampak tenang kembali, seolah telah menunaikan murka terakhirnya. Tapi di bawah permukaan itu, ribuan jiwa membeku dalam posisi terakhir mereka, sedang berlari, berdoa, atau memeluk orang terkasih. Lucius dan keluarganya, seperti banyak warga lainnya, tidak sempat meninggalkan ruang bawah tanah. Tubuh mereka ditemukan berabad-abad kemudian, membatu dalam pelukan terakhir. Ironisnya, mereka tidak mati tertimpa batu atau api, tetapi oleh gelombang panas mematikan yang menyapu kota hanya dalam hitungan detik. Temperatur mendadak bisa mencapai 300 derajat Celcius, cukup untuk menghentikan jantung dan membakar jaringan tubuh sebelum seseorang menyadari apa yang terjadi. Kota Pompei menghilang dari peta, dari ingatan, dan dari sejarah. Seiring waktu, rumput tumbuh di atasnya, dan desa-desa baru berdiri tanpa mengetahui bahwa tanah yang mereka injak menyimpan kisah mengerikan. Bangsa Romawi tidak pernah benar-benar membangun kembali Pompei. Mereka memilih melupakannya, mungkin karena terlalu traumatis. Sejarawan hanya menyebut-nyebutnya dalam tulisan singkat, dan bahkan lokasi tepatnya pun mulai terlupakan. Selama berabad-abad, Pompei menjadi mitos, kota hilang yang hanya hidup dalam legenda rakyat. Beberapa pendeta Kristen abad pertengahan menyebutnya sebagai bukti murka Tuhan atas kota yang penuh dosa. Kisah-kisah seram tentang kota yang dikutuk, beredar di kalangan petani, membuat banyak orang menghindari daerah kaki Vesuvius. Namun semua itu hanya desas-desus, hingga suatu hari pada abad ke-18, cangkul seorang petani menyentuh batu aneh di bawah tanah ladangnya. Ia tidak tahu bahwa batu itu adalah dinding villa Romawi. Tak lama kemudian, pekerja tambang menemukan fresko warna-warni, tembikar utuh, dan tubuh yang tampak masih hidup, tapi keras seperti batu. Saat berita ini menyebar, para arkeolog dari seluruh Eropa datang berduyun-duyun. Kota Pompei, kota mati yang tertidur selama 1700 tahun, akan segera dibangkitkan dari kuburnya, dan kisah Lucius serta ribuan lainnya pun mulai terungkap kembali. Tahun 1748, Carlo di Borbone, Raja Napoli saat itu, memerintahkan penggalian sistematis di kaki Gunung Vesuvius setelah penemuan arkeologis tak sengaja di desa kecil bernama Resina. Tim-tim penggali menemukan reruntuhan yang sangat luas, dengan jalan-jalan berubin, rumah-rumah berpilar, serta lukisan dinding yang utuh dan berwarna cerah. Namun yang paling mengejutkan adalah bentuk-bentuk manusia yang tampak beku dalam momen-momen terakhir mereka. Dunia ilmiah pun terguncang, kota ini bukan dongeng. Bagi para peneliti, Pompei menjadi semacam kapsul waktu. Tidak seperti reruntuhan lain yang rusak karena perang atau waktu, Pompei tertutup begitu cepat oleh abu vulkanik sehingga hampir semua benda tetap utuh, dari roti gosong di oven, hingga surat belum terkirim di meja kerja. Tak hanya bangunan, tetapi juga budaya, seni, bahkan gaya hidup Romawi abad pertama, semuanya tertinggal dalam diam. Penemuan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam dunia arkeologi. Pada tahun 1863, arkeolog Italia Giuseppe Fiorelli mengembangkan metode revolusioner, ketika menemukan rongga kosong di lapisan abu yang ternyata dulunya tubuh manusia, ia menuangkan plester cair ke dalamnya. Hasilnya luar biasa, patung-patung nyata dari manusia Pompei dalam posisi terakhir mereka. Ada yang menutup wajah dari abu, ada yang memeluk anaknya, dan ada juga yang tertelungkup di tangga. Teknik ini memungkinkan dunia melihat penderitaan yang membeku dalam keabadian. Salah satu temuan paling menyayat adalah jasad seorang pria dan wanita yang berpelukan, kini dikenal sebagai The Lovers of Pompeii. Di kemudian hari, hasil penelitian DNA menunjukkan keduanya adalah laki-laki, membuat kisah cinta mereka menjadi perdebatan dan simbol kemanusiaan yang menyentuh. Pompei tak hanya bicara soal kehancuran, tapi juga kisah cinta, kekeluargaan, ketakutan, dan harapan terakhir. Semua tertinggal tanpa bisa berbohong, karena waktu telah membekukannya. Sementara itu,
Nama Lucius Aemilius Carbo sendiri ditemukan di mosaik lantai sebuah villa besar di bagian timur kota. Dalam mosaik itu, terpahat gambar seorang pria dengan toga ungu, dikelilingi pekerja garum. Villa itu dijuluki Domus Carbo oleh para peneliti. Di ruang bawah tanah villa itu, ditemukan 4 jasad, 1 pria dan 3 perempuan. Posisi mereka menunjukkan pelukan terakhir. Lucius akhirnya dikenali lewat cincin segel perak bertuliskan namanya. Ia bukan legenda, ia nyata. Ketika penggalian Pompei dilanjutkan secara besar-besaran pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, para arkeolog mulai menyadari betapa istimewanya situs ini. Tidak hanya luasnya luar biasa, namun kondisi pelestariannya membuat Pompei ibarat jendela langsung ke dalam kehidupan Romawi. Satu persatu bangunan dibuka kembali, teater, pemandian umum, rumah bordil, kedai makanan cepat saji, hingga kuil. Semua terjaga dalam diam, bahkan grafiti dan coretan di dinding pun masih terbaca jelas. Di salah satu dinding bar di sudut kota, tertulis, Lucius mendekati Flavia, namun tidak tahu bahwa dewa vulkan mengintip dari atas. Coretan itu diyakini ditulis oleh rekan Lucius beberapa hari sebelum letusan. Para sejarawan berspekulasi bahwa mungkin ada suasana mistik yang dirasakan oleh warga saat itu, semacam firasat kolektif bahwa sesuatu sedang mengintai. Kini, coretan itu menjadi daya tarik para pengunjung. Sebuah kalimat sederhana, tapi terasa seperti bisikan dari masa lalu. Temuan-temuan dari Pompei tidak hanya memperkaya ilmu pengetahuan, tetapi juga membuka perdebatan tentang peradaban Romawi. Banyak temuan lukisan erotis di rumah bordil dan tempat umum menunjukkan bahwa masyarakat Romawi memiliki pandangan berbeda terhadap moralitas dan seksualitas. Dunia modern terkejut melihat bagaimana nilai-nilai kala itu sangat terbuka dan kompleks. Pompei pun menjadi tempat di mana kita belajar bahwa sejarah tidak selalu sejalan dengan nilai zaman kita sekarang. Namun tak semuanya indah. Seiring ramainya pengunjung dan wisatawan, Pompei juga mulai menghadapi ancaman baru, pencurian artefak, vandalisme, dan pelapukan. Bahkan sebagian struktur mulai runtuh karena cuaca ekstrim. Beberapa ilmuwan menilai bahwa Pompei sedang terkubur untuk kedua kali ini oleh abai dan keserakahan manusia modern. Pemerintah Italia dan UNESCO mulai menerapkan sistem konservasi ketat. Mereka sadar, kota ini bukan sekadar reruntuhan, ini adalah harta tak ternilai. Pada tahun 2018, jasad baru ditemukan, seorang pria yang diduga sedang melarikan diri namun tertimpa batu besar dari bangunan roboh. Uniknya, jasad ini ditemukan hanya beberapa meter dari lokasi Villa Carbo. Banyak yang meyakini, pria ini adalah budak terakhir Lucius yang mencoba membuka jalan bagi tuannya untuk melarikan diri. Jika benar, maka kisah Lucius tidak hanya berakhir dalam tragedi, tapi juga dalam loyalitas dan keberanian. Pompei terus bercerita, bahkan setelah 2000 tahun terkubur. Ketika para ilmuwan mulai mempelajari detail kehidupan sehari-hari di Pompei, mereka menemukan keajaiban dalam hal-hal yang sederhana. Sisa roti hangus dalam oven, kendi anggur di ruang makan, perhiasan emas yang masih dikenakan korban, semua itu bukan sekadar benda mati. Mereka adalah saksi bisu kehidupan yang terputus secara mendadak. Setiap benda menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dan kini, membuat para pengunjung bisa membayangkan bagaimana hidup di kota Romawi pada tahun 79 Masehi. Salah satu penemuan penting adalah insula, yaitu kompleks apartemen tempat tinggal warga kelas menengah dan bawah. Di salah satu unit, ditemukan alat tenun kecil, sisa kain, dan alat tulis. Disinilah para peneliti menduga tinggal seorang wanita muda, penenun sekaligus penulis, kemungkinan besar seorang mantan budak terdidik. Coretan papirus yang nyaris utuh ditemukan di dekatnya, mengandung sajak yang didedikasikan untuk seseorang bernama L. Apakah itu Lucius, atau putranya, kita tak pernah tahu, tapi sajak itu berisi harapan dan cinta. Dari penggalian juga terungkap bahwa Pompei adalah kota multikultural. Banyak penghuninya adalah pedagang Yunani, imigran dari Afrika Utara, bahkan budak dari Asia Kecil. Di dinding rumah-rumah tertentu, ditemukan tulisan dalam bahasa Latin dan Yunani berdampingan. Ini menunjukkan betapa terbukanya kota ini terhadap percampuran budaya. Pompei adalah potret kecil globalisasi kuno. Dalam kehancurannya, kita belajar bahwa masyarakat multikultural telah eksis jauh sebelum era modern. Anak-anak Pompei pun tidak luput dari perhatian. Dalam ruang kelas kecil di dekat kuil Apollo, ditemukan meja belajar berukir,
dan mainan dari tanah liat, boneka dengan sendi bergerak dan roda miniatur. Bahkan beberapa anak ditemukan terkubur sambil memeluk mainan mereka. Ini menyentuh hati siapapun yang melihatnya. Di kota yang terkenal karena kehebatannya dalam seni dan perdagangan, anak-anak adalah harta yang juga dibekukan oleh waktu. Kisah mereka adalah luka terdalam yang ditinggalkan Vesuvius. Dari semuanya, mungkin pelajaran paling penting dari Pompei adalah tentang kefanaan. Kota yang sibuk, modern, dan penuh ambisi itu bisa lenyap hanya dalam sehari. Tidak peduli seberapa kaya atau penting seseorang, seperti Lucius Aemilius Carbo, semua akhirnya tunduk pada kekuatan alam. Tapi justru dalam kematian mereka, Pompei memberikan kehidupan baru, berupa ilmu, renungan, dan kesadaran bahwa waktu tak pernah berjanji akan memberi peringatan. Ia hanya datang, dan membawa sejarah bersamanya.